warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang sangat familiar, dan tentunya sangat penting untuk kita pelajari. Apa sih topiknya? Topik di video kali ini yaitu tentang public speaking. Hanya dengan berbicara, Anda mampu memberikan pengaruh. Hanya dengan bermain retorika, Anda mampu mengubah kehidupan. Ya, kira-kira begitulah dahsyatnya kekuatan sebuah public speaking. Kita sebagai penerus bangsa, sebagai generasi bangsa, tentunya memiliki cita-cita menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat dan berkompeten di bidangnya. Kemampuan public speaking menjadi salah satu modal, salah satu soft skill yang harus kita miliki. Nah, untuk itu penting bagi kita mengembangkan kemampuan tersebut. Apa sih pengertian public speaking itu? Apa saja manfaatnya buat kita? Dan apa tips yang baik dan benar dalam public speaking? Nah, dalam video ini kita akan membahas satu persatu dari pengertian, manfaat, dan tentunya kita akan berbagi tips yang baik dan benar dalam public speaking. Teman-teman penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Di sini saya akan menyampaikan tentang public speaking. Apa sih itu public speaking? Public speaking adalah suatu kemampuan berkomunikasi secara efektif di depan banyak audiens. Komunikasi bisa dikatakan efektif ketika seseorang mampu memberikan pengertian, penjelasan, pemahaman, serta mampu mempengaruhi pendengar dalam menyampaikan suatu tujuan. Menurut Makin, public speaking adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik dalam menyampaikan sebuah informasi. Karena ketidakmampuan seseorang dalam menyampaikan informasi akan membuat seseorang itu menjadi tidak percaya diri. Maka dari itu, public speaking menjadi dasar seseorang bisa menyampaikan informasi di depan umum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat mempelajari public speaking. Kemampuan public speaking dianggap kemampuan yang tidak main-main, karena dengan memiliki kemampuan public speaking maka akan mendapat manfaat yang sangat banyak. Kemampuan berbicara atau public speaking juga dapat menjadikan seseorang menjadi pemimpin karena public speaking merupakan komunikasi secara lisan tentang suatu topik di hadapan orang banyak yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendidik, memberi penjelasan, serta memberi informasi kepada orang lain agar orang tersebut tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemampuan public speaking sebenarnya sangat penting untuk dikuasai oleh semua karyawan. Kemampuan ini sangat mudah untuk dipelajari, bahkan oleh orang yang mungkin selama ini merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Ini dia manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Public speaking berarti kita diharuskan untuk berbicara di depan banyak orang. Sudah pasti hal ini membutuhkan rasa percaya diri dan keberanian yang cukup. Kalau kita tidak punya rasa percaya diri dan keberanian yang cukup, sudah pasti kita akan merasakan demam panggung atau keringat dingin yang kita rasakan ketika kita ada di atas panggung atau sebuah mimbar. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas diri. Nah, semakin sering kita melakukan public speaking, banyak teman-teman kita yang akan mengingat kita sebagai pribadi yang memiliki kemampuan baik untuk berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap kritis. Selain public speaking dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan public speaking juga bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan otak untuk mencari cara untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan dengan cepat dan tepat. Sedangkan public speaking akan menuntut seseorang untuk berbicara dengan menarik. Hal itu karena seseorang public speaker harus memiliki kata-kata dan cara penyampaian yang tepat. Nah, dari hal tersebut akan merangsang otak kita untuk berlatih berpikir kritis. Manfaat yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa juga sangat penting dalam berkomunikasi atau public speaking itu. Dengan demikian, seiring dengan meningkatnya kemampuan public speaking, maka meningkat pula dengan kemampuan berbahasanya. Yang kelima, lebih komunikatif.
Peningkatan kemampuan public speaking juga akan melatih agar dapat berkomunikasi dengan secara optimal semaksimal mungkin, sehingga dapat menyampaikan maksud atau pesan secara cepat dan mudah dengan baik dan benar, tanpa ada kesalahpahaman, dan lebih mudah dimengerti dan dipahami dengan cepat. Manfaat yang keenam, meningkatkan kemampuan berekspresi. Kemampuan public speaking yang meningkat juga akan meningkatkan kemampuan berekspresi, sehingga komunikasi bisa tersampaikan dengan lebih mudah dan lebih menarik. Yang terakhir, sukses dalam karir dan kehidupan sosialnya. Meningkatnya kemampuan public speaking juga akan meningkatkan karir juga kehidupan sosialnya. Yang tadinya pemalu dan tertutup, bisa lebih berani dan percaya diri, membuka diri bergaul dengan lebih luas. Tips-tips dalam berpublic speaking yang baik dan benar. Tips yang pertama, jangan menghafal teks. Jangan menghafal teks, jangan menghafal pembicaraan yang teman-teman ingin sampaikan kepada para audiens, karena hal tersebut dapat membuat intonasi teman-teman terdengar flat, terdengar kaku, sehingga para audiens tidak lagi mau dan tertarik untuk mendengar pembicaraan teman-teman. Tips yang kedua, tulislah poin-poin dan berimprovisasilah. Untuk mempermudah teman-teman dalam berpublic speaking, sebaiknya dan sangat disarankan untuk menulis poin-poin. Poin-poin penting ini bersifat ringkas, padat, dan jelas. Selain itu, penulisan ini penting dikarenakan agar materi yang teman-teman bawakan tidak ada yang terlewat. Selanjutnya, teman-teman bisa berimprovisasi. Berimprovisasi untuk membuat para audiens nyaman dan suka mendengar teman-teman. Tips yang ketiga, sikap teman-teman saat pertama kali berhadapan dengan para audiens di tengah panggung. Nah, ketika langkah demi langkah mendekati para audiens, berdiri seorang diri di mana seluruh mata audiens menatap teman-teman. Disitulah jantung teman-teman berdebar-debar, grogi, malu, dan lain-lain. Hal yang wajar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman bisa tidak langsung bicara, namun bisa menenangkan diri. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menghembuskan nafas, kemudian membuangnya. Teman-teman bisa lakukan 2-3 kali, sampai teman-teman merasa nyaman, sampai teman-teman merasa sedikit hal tersebut mengurangi grogi teman-teman. Oke? Tips yang keempat, jaga kontak mata dengan para audiens. Ketika teman-teman merasa malu untuk menatap tepat di bola mata para audiens, teman-teman bisa mengalihkan pandangan di hidung ataupun dahi audiens. Selain itu, untuk mengatasi grogi teman-teman bisa melihat audiens satu dengan jeda waktu yang lama, sekitar 8 detik. Nah, hal tersebut dapat mengurangi grogi teman-teman. Tips yang kelima, berinteraksi dengan audiens. Untuk membuat materi yang kita sampaikan saat public speaking lebih hidup, teman-teman sangat disarankan untuk mengajak audiens berinteraksi. Misalnya teman-teman mengatakan, virus corona selain membawa dampak negatif juga membawa dampak positif. Yang setuju silahkan angkat tangan. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih salah satu dari audiens untuk mengutarakan pendapatnya. Tips yang keenam, yaitu bicara secara perlahan. Mudah bagi siapapun yang ingin berbicara di depan banyak orang akan merasa gugup dan akhirnya terburu-buru. Hal itu malah melewatkan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Tipsnya, berbicaralah secara perlahan, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian setelah tenang, lanjutkan kembali presentasimu. Ketujuh, fokus untuk memberi bukan meminta. Menurut Douglas, pembicara yang melakukan presentasi semata-mata hanya untuk memasak audiens setuju dengan ide-idenya, justru membuat penonton tidak memperhatikan mereka. Karena itu, kita bisa menunjukkan perasaan dan emosi saat melakukan public speaking untuk membuatmu lebih terlihat meyakinkan. Yang kedelapan, cuek dengan para haters. Satu hal yang pasti perlu kita ketahui adalah kita tidak bisa mengubah pendapat dan pandangan semua orang untuk mengenali dirimu atau ide-idemu. Pasti akan selalu ada orang yang tidak setuju dan tidak suka dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tips yang ke-9, selipkan humor dalam materi. Agar saat berbicara di hadapan banyak orang tidak membosankan,
Selipkanlah humor. Yang ke-10, time management. Saat menyampaikan materi, pastikan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Aturlah waktu yang telah diberikan dengan time management yang sudah diperkirakan sebelumnya. Payung memang tak mampu menghentikan hujan, tapi dengan adanya payung, kita mampu berdiri dalam derasnya hujan tanpa basah sedikit pun. Begitulah dengan public speaking. Public speaking tidak membuat kita lari dari masalah. Public speaking tidak membuat kita jauh dari masalah. Tapi dengan adanya public speaking, kita mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan bijak. Semua orang punya ide. Semua orang punya gagasan, tapi tak semua orang mampu mengutarakan idenya di hadapan khalayak ramai. Tak semua orang mampu menyampaikan ide dan gagasannya untuk sebuah perubahan. Bangsa Indonesia tidak hanya diperoleh melalui perjuangan rakyat dengan bambu runcing dan ujung tombak. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak memiliki sang orator seperti Bung Karno. Semangat rakyat tidak akan bergelora ketika tidak dibakar dengan pidato-pidatonya Bung Tomo. Dan bangsa Indonesia tidak akan berdaulat ketika tidak memiliki sang diplomat ulung, Haji Agus Salim. Begitu dahsyatnya kemampuan public speaking mampu mengubah alur cerita, mampu mengubah nasib satu bangsa. Apalagi jika public speaking kita kembangkan untuk diri kita sendiri, maka perubahan besar akan kita temui dalam kehidupan kita. Sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa, apa jadinya ketika kita tak mengembangkan kemampuan public speaking kita? Bagaimana nasib Indonesia ke depan ketika bangsanya tidak lagi memiliki sang diplomat ulung seperti Haji Agus Salim? Bagaimana nasib Indonesia ke depan jika pemimpinnya tak mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan gagah dan tegas di hadapan para rakyatnya? Bisa saja rakyat kehilangan kepercayaan ketika pemimpinnya tak mampu berbicara di hadapannya, ketika pemimpinnya tak mampu menyampaikan dan meyakinkan rakyat atas ide dan gagasannya. Maka dari itu, untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas, kita mulai dari diri kita. Kita kembangkan kemampuan public speaking kita, terutama untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa dan tanah air kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.